Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi baru tentang kegiatan menjaga keamanan toko. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, meninjau teknik dalam pencurian, dan yang kedua, menjelaskan pencegahan pencurian. Kita masuk ke slide yang pertama. Teknik dalam pencurian. Nah, teknik dalam pencurian ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada debuster. Nah, debuster ini biasanya menggunakan kantung atau kotak yang disembunyikan di dalam baju, di mana barang yang dicuri bisa didorong secara urut di dalam kotak atau kantung itu. Yang kedua, ada the diverter. Nah, the diverter ini dilakukan secara berkelompok, di mana ada yang mengalihkan perhatian karyawan toko saat rekannya melakukan pencurian. Misalnya mengajak ngobrol, menarik perhatian, atau meminta sesuatu sehingga karyawan harus mengambil di tempat lain atau gudang. Yang ketiga ada the blocker. Nah, the blocker ini adalah menghalangi pandangan karyawan atau pantauan kamera saat rekannya melakukan pencurian. Yang keempat ada the sweeper. Nah, the sweeper ini adalah menyapu bersih semua barang sehingga terkesan toko tidak menjual atau stoknya sedang kosong. Yang kelima ada the walker. Nah, the walker ini adalah meletakkan barang curian di antara kedua paha, biasanya menyamar sebagai orang sedang hamil. Lalu yang keenam ada the wearer. The wearer adalah barang-barang yang dicuri langsung dipakai atau dimakan bila ada pengamanan dibuang secara paksa. Nah, yang ketujuh ada carrier walk. Carrier walk ini adalah mengambil barang dengan jumlah besar dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu dan melewati kasir seakan-akan barang telah dibayar. Lalu yang terakhir ada price changer. Nah, price changer ini adalah mengubah label harga dari yang mahal ke murah. Selanjutnya ada pencegahan pencurian. Yang pertama ada solusi untuk pencurian oleh konsumen. Untuk mencegah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh konsumen, maka pihak toko dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan CCTV. Kedua, memasang stiker memberitahukan bahwa toko atau minimarket diawasi oleh CCTV. Yang ketiga, apabila memungkinkan, maka konsumen harus menitip jaket dan barang bawaan di tempat khusus. Nah, biasanya kita dapat melihat di supermarket itu ada tempat penitipan barang. Yang keempat ada pada jam ramai, antara 11.30 sampai 13.00 dan 17.00 sampai 20.00, tempatkan pegawai pada lorong barang-barang yang rawan hilang. Lalu selanjutnya ada barang-barang dengan nilai yang mahal dipajang pada rak di belakang kasir. Lalu barang yang didisplay di rak hanya merupakan gimmick saja atau bungkus saja, biasanya untuk produk berharga mahal. Selanjutnya, berikan SOP pada pegawai untuk selalu memberikan sapaan kepada setiap konsumen yang masuk toko, minimarket, atau supermarket, atau berpapasan di rak. Dan yang terakhir, bila memungkinkan, gunakan stiker sensor pada barang-barang nilai tinggi. Selanjutnya, solusi untuk pencurian oleh karyawan toko. Yang pertama, gunakan sistem scanner dan barcode pada kasir. Yang kedua, pada awal dan akhir shift kerja, lakukan pengecekan tas, barang bawaan, dan tubuh pegawai. Yang ketiga, sediakan loker penyimpanan tas khusus untuk karyawan. Yang keempat, sebagai barang yang dibeli di toko minimarket dan supermarket oleh pegawai, harus ada struknya sebagai bukti bahwa produk dibeli bukan dicuri. Yang kelima, selalu lakukan rotasi pada orang-orang dalam shift, karena bekerja dengan orang yang sama bisa mempermudah untuk kerja sama pencurian. Lalu selanjutnya, tetapkan kapasitas maksimal display sehingga bisa ada barang yang berkurang di rak bisa langsung terdeteksi.
Selanjutnya, lakukan perhitungan untuk 10 orang yang paling sering hilang pada setiap shift. Dan yang terakhir, gunakan sistem reward atau punishment untuk nilai barang hilang di toko minimarket dan supermarket. Lalu selanjutnya ada solusi untuk pencurian oleh sindikat pencuri. Untuk mencegah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh sindikat pencuri, maka pihak toko dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan sistem kamera, cermin, label elektronik, dan tanda pemberitahuan. Lalu yang kedua, kunci pintu tidak boleh dipegang oleh satu orang, sebaiknya disebar ke 2 orang dengan jabatan berbeda. Lalu yang terakhir ada pastikan standar SOP untuk penguncian toko, minimarket, dan supermarket. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.